Haji sayang, insiden yang tadi jangan diambil hati. Cepat atau lambat memang harus terjadi. Ini ibarat bisul yang mau pecah. Nggak bisa lagi ditahan-tahan. Dan yang penting, Bude Sofia udah tahu perasaan Pak Haji. Terus perasaan Bude Sofia sendiri sama Pak Haji bagaimana? Diam lo. Pak Haji jangan khawatir. Hai, dari mana sih? Pergi kok nggak bilang-bilang? Sepertinya ada yang tidak menyukai pertemuan kita. Maaf Nyi Roro Kidul, waktu saya cuma sedikit. Baik, Ustadz Adin. Lepaskan temannya. Jelek lo. Inilah orang yang kucari selama ini, yang telah memfitnahku sebagai biang keladi tewasnya orang-orang di Laut Kidul. Hah? Itu sih dukun setan. So tahu kamu. Betul Nyi, itu dukun setan yang kami kenal. Syukurlah. Sekarang, maukah kamu menunjukkan di mana juru fitnah itu berada? Ah, brengsek juga Tungkong. Udah mau game over, gaji gue masih diledekin. Gue kalau nggak pandang Adinda, gue udah keramasin Tungkong. Pak Haji juga yang rese. Coba kalau dikasih amalan nggak begini ceritanya. Sudah selesai, Pak Haji. Masya Allah. Kenapa, Pak Haji? Ada yang salah? Enggak. Dek Sofia, Kak Husin belum pernah seumur hidup melihat penataan buku yang begini rapi. Ya Allah, Pak Haji ngagetin aja. Pak Haji belum lihat yang ini nih. Sini. Subhanallah, bagus sekali. Kalem, men. Kalem. Bude Sofia udah seneng. Jangan kelebihan mujinya. Ntar Bude Sofia curiga dan mual-mual loh. Gue pikir tadi malah kurang heboh. Iya, gue janji. Pak Haji, Iya. saya mau cuci tangan dulu, Pak Haji. Oh, silahkan deh Sofia. Dari sini lurus aja. Nah, ntar di sana ketemu sama orang yang berkumis. Cuekin aja. Abis itu belok kanan deh. Terima kasih, Pak Haji. Wah, kelihatannya udah akrab nih. Kayaknya nadanya nggak enak nih. Siapa yang nggak bete coba Dan? Gara-gara Pak Haji nih nggak mau ngasih jimat dari Al-Quran. Bang Apit dihina habis-habisan mengkongnya Adinda. Dasar engkongnya matre. Hahaha, kasian deh lo. Pit, berapa kali gue udah bilang sama lo, gue kagak punya jimat macem-macem. Yang gue punya cuman ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nggak ada yang gue umpetin dari lo, kagak ada. Wah, saya sih nggak percaya tuh buktinya aja. Terus. Buktinya apa? Buktinya Bude Sofia bisa lengket Pak Haji. Ah, kalau itu sih lain lagi ceritanya, Bang. Lo jangan menghina gue ya, Fit. Kalau De Sofia bisa deket sama gue, itu bukan lantaran pelet, bukan jimat. Gue kagak perlu pelet. Kenapa? Sebab gue cukup tampan. Lagian cinta gue sama De Sofia tulus ikhlas. Walaupun belum kebales. Pak Haji. Diam dulu lo Dan. Gue belum habis ngomong sama abang lo nih. Lo mesti ngerti, Fit. Cinta gue sama De Sofia terlalu dalam. Dan kalau memang De Sofia ngebales cinta gue pengen bukan lantaran pelet, tapi mesti keluar dari hatinya yang paling dalam. Faham? Paham Pak Haji ya, saya salah lagi. Astagfirullahaladzim. Gue jadi emosi.
Itu kalau Saya saya pamit pulang, Pak Haji. Pak Haji, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud bikin malu Pak Haji. Pak Haji jawab dong. Buat nebus kesalahan saya, Pak Haji tinggal pilih nih. Alat yang mana yang buat nyeksa saya. Asalkan yang ini jangan nih. Tuh. Pak Haji sayang, insiden yang tadi jangan diambil hati. Cepat atau lambat memang harus terjadi. Ini ibarat bisul yang mau pecah. Nggak bisa lagi ditahan-tahan. Dan yang penting, Bude Sofia udah tahu perasaan Pak Haji. Terus perasaan Bude Sophia sendiri sama Pak Haji bagaimana? diam lo. Pak Haji jangan khawatir. Biar Zidan yang akan memantau perkembangan cintanya Bude Sofia. Emangnya Bude Sofia cinta sama gue? Kalau cinta kenapa dia tadi langsung lari? Hehehe, serahkan saja semuanya sama Zidan. Alhamdulillah, akhirnya semua berlalu dengan baik. Jadi ini udah nggak berlaku lagi ya Pak Haji ya? Gue sih kagak main yang begituan, Fit. Gue cukup pakai yang dikaruniakan Allah sama gue. Mau nampar ya? Masa guru mau nabok muridnya? Kagak, sini. Sini. Aduh. So manis amat sih. Sudah 2 hari suami saya belum kembali dari laut. Sedangkan nelayan-nelayan yang lain sudah pada kembali. Tolong cari tahu di mana suami saya sekarang. Sebentar ya. Pekerjaan gampang. Kemenyan putih, kemenyan hitam, kemenyan ungu. Mohon petunjuk, Mbah. Mohon petunjuk. Suami ibu ini hilang. Mohon petunjuk. Bilang saja dia diculik Nyi Roro Kidul untuk dijadikan punggawa Istana Laut Selatan. Saya baru dapat kabar bahwa suami ibu sekarang ada di dasar Laut Selatan. Dia direkrut oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan punggawa di istananya. Jadi, saya harus bagaimana? Biasanya ada syarat. Ibu harus menyiapkan 100.000. Saya akan melakukan kontak dengan orang dalam kerajaan Laut Kidul. Supaya suami ibu dikembalikan ke rumah.
Tapi saya hanya punya uang 20.000 rupiah. 20.000 pun jadilah. Saya akan melakukan kontak dengan orang dalam Istana Laut Kidul. Tapi melalui SMS. 3 hari lagi Ibu kemari. Tapi jangan lupa, sekalian bawa sisa uang yang 80.000. Paham? Baik, Akiduk. Terima kasih. Berkat. Wah, kacau! Kenapa? Ampun, tobat. Ampun. Ah, ada pasien baru. Silakan. Silakan duduk. Lihat perempuan cantik saja kau takut. Ada yang bisa saya bantu, Nona Manis? Hah? Boleh aku memperkenalkan diri? Tidak perlu. Diam! Bukan kamu yang ditanya. Inilah aku yang sebenarnya. Awas ya kalau sampai ngeliat, matiin nih komputernya. Anda ini pemain ketoprak Samyaji. Hah? Goblok! Ini kan Nyi Roro Kidul yang asli. Aku bosan menjadi sasaran fitnahmu. Setiap kali ada orang yang hilang atau tewas di laut, selalu kamu bilang, akulah penyebabnya. Bukan aku itu, Nyi. Tapi dia. Pakai akal pikiranmu. Untuk apa aku menculik manusia? Manusia toh tidak bisa hidup di alamku. Begitu pula aku. Aku tidak bisa hidup di dunia kalian. Kalau begitu selama ini nasihat-nasihatku salah semua, Nyi. Ya, nasihati diri sendiri saja tidak bisa. Kamu malah menasihati orang lain. Ngawal. Ringkus dia. Baik, Kanjeng Ratu. Ampun, Nyi. 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 Bukan saya yang salah, Nyi. Itu. Ustadz Adin, terima kasih sudah membantuku. Seandainya dunia kita sama, mungkin... Kelamaan. Tumben nih, Pit. Isi tromol agak gemukan. Wih, Pit. Ada ratusan ribunya nih. Weh. Ada yang habis jual tanah kali, Brong. Kalau nggak habis bunuh orang terus insaf. Wah. Ada 500, Pit. Bang, udah deh biarin aja. Namanya juga orang beramal. Ya, tapi ini kebanyakan. Dalam beramal itu tidak ada istilah kebanyakan, Bang. Malah kita dianjurkan, diperintahkan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Buat apaan? Pakai nanya buat apaan? Ngaji lo di pohon bambu. Biar dapat ridho Allah. Supaya kita nanti dapat jenjang yang lebih tinggi. Begitu. Ilmu lu cetek segitu aja lu nanya.